Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi kemunculan sistem bibit siklon 96S yang meningkat terjadi menjadi siklon tropis Olga di wilayah Indonesia. Siklon ini berpotensi memicu cuaca ekstrim yang berlangsung di pekan arus mudik Lebaran 2024. BMKG pun meminta pemudik untuk lebih berhati-hati dan juga waspada. Berdasarkan analisis BMKG per 6 April 2024, siklon tropis Olga berada di Samudra Hindia Selatan NTT. Siklon tropis Olga diprediksi berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di Indonesia berupa potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dikarenakan berpotensi terjadi di pekan arus mudik, BMKG secara khusus mengimbau kepada pemudik untuk secara aktif melihat informasi dan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait potensi cuaca ekstrim saat mudik Lebaran, sudah ada Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani di Jakarta. Selamat siang, Pak Andri. Selamat siang, pemirsa. Baik, Pak Andri, ini dari analisis BMKG hingga siang hari ini, apakah siklon tropis Olga cenderung menguat atau justru melemah, Pak? Baik, mungkin perlu diketahui bersama bahwasannya siklon tropis Olga ini pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia ya, 2 atau 3 hari ke depan. Namun tentu ini perlu kita waspada adanya remote effect atau dapat tidak langsung, terutama di beberapa wilayah yang tadi juga sudah disebutkan, dan tentu kami juga sudah merilis beberapa wilayah yang terdampak secara tidak langsung dari siklon Olga tersebut. Di dalam tayangan infografis terlihat yang diwarnai warna merah tadi ya, hampir seluruh wilayah Jawa, Nusa Tenggara hingga Nusa Tenggara ya, ada Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat. Lalu juga di wilayah Kalimantan Tengah, Selatan, dan tentu ini bertepatan dengan periode mudik Lebaran ya. Namun demikian tentu potensi tersebut bervariasi tiap-tiap wilayah, dan apa yang kami sampaikan ini adalah secara umum. Untuk detailnya silakan dapat mengakses info BMKG. Di situ terdapat informasi yang lebih detail per kecamatan, dan bahkan kami update setiap 3 jam sekali perubahannya. Demikian. Baik, kalau untuk cuaca ekstrim yang dimaksud ini, apakah memang hanya hujan lebat yang turun, Pak, atau juga ada kemungkinan seperti adanya angin puting beliung atau juga mungkin adanya petir di beberapa wilayah? Ya, betul. Biasanya hujan sedang atau lebat itu diikuti oleh angin kencang dan juga petir, dan tentu di wilayah-wilayah tertentu tetap waspada terhadap terjadinya angin puting beliung ya, apalagi di periode masa transisi, dan masyarakat dihimbau dalam merencanakan mudik ini untuk selalu memantau, mengupdate informasi BMKG. BMKG sendiri periode mudik ini sudah ada platform informasi ya, mungkin bisa diakses melalui info BMKG aplikasi, atau juga bisa melalui Google ya, di search ya, Digital Weather for Traffic. Itu memuat informasi yang sangat detail, bahkan 15 menit kami update cuaca terkini dengan prediksi hingga 3 hingga 5 hari ke depan. Dengan kami sampaikan juga di situ terdapat warning ataupun nowcasting
potensi cuaca ekstrim sehingga masyarakat dapat merencanakan ya di jam-jam yang memang tidak terdapat potensi cuaca ekstrim. Tentu ini sangat membantu dan untuk dioptimalkan lebih optimal ya itunya apa informasi tersebut. Demikian Mas. Baik, Pak Andre, ini kan kalau misalnya tadi ada sinyal mungkin masyarakat bisa mendapatkan akses informasi, tapi biasanya dalam satu kumpulan orang banyak sinyal akan susah didapatkan. Apakah juga ada posko-posko yang didirikan BMKG khususnya selama musim mudik ini Pak, juga untuk mempermudah masyarakat lebih aware dan juga bisa lebih gampang mendapatkan informasi? Ya, BMKG saat ini menyediakan posko di berbagai tempat ya, di posko nasional dengan Kementerian Perhubungan, ada juga di tiap-tiap pelabuhan bandara, utamanya kami di pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni, juga mungkin di beberapa rest area yang tentunya ini juga dapat membantu masyarakat. Dan pastinya juga tentu diharapkan ya masyarakat secara untuk melihat sekelilingnya gitu, potensi Baik. tersebut dapat dilihat. Baik, kita harapkan masyarakat Ya, bisa lebih waspada dengan kondisi cuaca yang terjadi dan juga bisa mengakses informasi dengan baik sehingga bisa lebih aware dengan cuaca pada saat mudik. Terima kasih Pak Andri Ramdhani, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG.